Oke, jadi untuk memperbaiki channel YouTube yang rusak itu tentu nggak mudah dan juga nggak instan, teman-teman. Tetapi kalau kita sudah berhasil memperbaiki untuk channel YouTube kita yang rusak, maka ya alhamdulillah kita bisa berhasil seperti ini. Jadi pertahankan channel Anda ditonton 87% lebih tinggi daripada biasanya dalam 28 hari terakhir. Ya, penayangan 455.000 dan ini merupakan sebuah video panjang ya, jadi bukan konten short ya. Nah, jadi di sini juga tertera, teman-teman bisa perhatikan, memahami performa, jumlah penonton yang menonton Anda dari hasil penelusuran YouTube meningkat 91%, jumlah penonton menonton audiens dari rekomendasi YouTube alhamdulillah sekitar 93%. Dan ini bukan konten real, dan ini bukan konten channel YouTube Short, teman-teman ya. Dan ini bukan konten channel YouTube Short ya. Nah, jadi setelah kita memperbaiki sebuah channel di channel YouTube kita, ketika memang kita berhasil ya dari segi penayangan ini bertambah, dan juga dari segi di bagian dari pendapatan ini juga akan bertambah seperti ini. Kita masuk ke bagian pendapatan. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ini real ada alhamdulillah $256. Teman-teman bisa perhatikan kalau kita sudah berhasil untuk memperbaiki ya, ini dari segi pendapatan pun meningkat ya, dari $155 ini naik ya, naik dari $181 menjadi $227, dan untuk saat ini itu tembus di $264. Ini konten video panjang ya, bukan konten video short ya. Nah, di sini tertera ya 29 Oktober 2024. Nah, artinya di sini ketika buat teman-teman tips ya untuk meningkatkan ataupun memperbaiki sebuah channel YouTube, ketika kita berhasil, keuntungan yang pertama adalah video kita akan mendapatkan rekomendasi, dan teman-teman cek tadi itu rekomendasinya sekitar 98% ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin belajar channel YouTube ya, teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya. Itu karena saya sudah membahas ya untuk buat teman-teman yang ingin ataupun langkah awal untuk memulai sebuah channel YouTube. Jadi ada dua keuntungan ketika kita berhasil memperbaiki untuk channel YouTube kita yang mungkin sudah rusak, algoritmanya sudah kacau ya. Jadi kalau kita berhasil ya dari segi penonton, penayangan bisa bertambah, dan juga dari segi pendapatan juga bisa bertambah ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas tips untuk memperbaiki sebuah channel yang mungkin sudah rusak untuk algoritmanya. Tapi kalau kita berhasil ya insya Allah tetap akan ada perkembangan di channel YouTube kita. Jadi saran saya buat teman-teman semua yang masih sering minta subscribe ya, itu sebenarnya harus dihindari. Ya, kegiatan seperti itu akan merusak untuk retensi dari channel YouTube teman-teman. Dan kebanyakan kenapa sih channel YouTube teman-teman itu nggak berkembang? Ya karena seperti itu. Ya, teman-teman mencari subscribe sana sini, bukan mikirin untuk upload konten, malahan cari subscriber yang nggak alami seperti itu. Jadi intinya di YouTube ini akan mengetahui ya untuk orang yang benar-benar subscribe kita atau orang yang memang kita undang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi subscriber alami ataupun subscriber yang tidak alami itu akan terlihat, dan kalau kebanyakan kita tidak alami ataupun tidak otentik ya di platform manapun, itu tetap dalam kategori pelanggaran ya. Jadi saran dari saya buat teman-teman semua, perbaiki konten, kemudian juga pastikan membuat konten yang menarik, karena konten yang menarik itu juga akan menarik untuk minat dari penonton kita ya. Bahkan kita nggak perlu minta subscribe sana sini ya, penonton tetap akan subscribe jika konten kita itu menarik ya. Jadi itu saran dari saya buat teman-teman semua. Nah, di sini kita akan bedah buat teman-teman semua bagaimana cara kita memperbaiki sebuah channel yang mungkin sudah rusak ya, seperti contohnya sebuah channel-channel campuran. Memang mengembangkan untuk satu niche konten ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi mengembangkan satu niche konten ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi memang harus lebih ekstra lagi, karena memang kita kalau satu niche konten itu kan kita harus memahami ya, besok ini konten apa, besok ini konten apa, selagi masih satu niche konten. Nah, oke, pastikan tonton sampai akhir agar nanti teman-teman juga nggak gagal paham. Oke, trik buat teman-teman semua untuk mengembangkan sebuah channel ataupun memperbaiki sebuah channel yang sudah rusak ya. Jadi biasanya yang sudah rusak itu adalah sebuah konten campuran, dimana YouTube nggak bisa menentukan good niche konten dari teman-teman. Nah, kenapa YouTube nggak bisa merekomendasikan dari channel YouTube teman-teman? Salah satu contohnya penyebabnya adalah sebuah konten campuran ya. Jadi kalau kita konten campuran, YouTube akan bingung untuk merekomendasikan konten kita ini kemana. Jadi saran dari saya, tips untuk memperbaiki sebuah channel YouTube yang memang sudah rusak ya,
itu saran dari saya adalah fokus pada satu tema ataupun satu niche konten. Itu akan lebih mudah buat teman-teman channelnya bisa cepat berkembang. Nah, selain itu, setelah kita fokus pada satu niche konten, maka nanti channel YouTube kita akan direkomendasikan. Ya, kemudian keuntungan yang ketiga, setelah channel kita direkomendasikan, maka penghasilan juga akan tetap stabil. Ya, jadi itu sesuai dengan pengalaman saya kemarin. Dan kemudian saya juga sudah memiliki salah satu channel, di mana channel ini juga alhamdulillah saya fokuskan pada satu niche konten. Kita masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Dan teman-teman bisa perhatikan, memang kalau kita merawat sebuah channel dari yang rusak ya, mau kita rawat pakai satu niche konten itu memang nggak mudah, karena kalau satu niche konten kita harus memikir untuk niche konten untuk kedepannya itu apa ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini kita masuk di aplikasi YouTube Studio, teman-teman bisa perhatikan sudah mendapatkan 85.000 penayangan ya. Kemudian alhamdulillah grafiknya ini bisa meningkat ya, grafiknya sudah meningkat, ini tanggal 29 Oktober ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa cek di bagian pendapatan. Nah, untuk pendapatannya sendiri alhamdulillah sudah tembus ya, sudah lewat dari 1.300.000 teman-teman. Nah, artinya ketika teman-teman ini fokus pada satu niche konten ya, untuk pendapatan juga akan lebih cepat meningkat. Dan apakah channel ini itu sudah pernah gajian? Kita cek di bagian lihat aktivitas pembayaran. Nah, ini sudah pernah gajian teman-teman ya, kemarin tanggal 22 Juli 2024 ini ada sekitar 1.340.000. Oke ya, jadi sudah terbukti teman-teman ya. Memang kita kalau fokus pada satu niche konten ya, mungkin kita akan bingung untuk judul-judulnya. Tetapi teman-teman harus tahu bagaimana cara teman-teman bisa mengelola untuk satu niche konten. Nah, jadi keuntungan dari satu niche konten, yang pertama, pendapatan itu akan stabil ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Untuk pendapatan akan stabil, dan ini merupakan sebuah channel saya juga yang baru saya kembangkan. Oke, jadi satu trik yang pertama, kalau teman-teman fokus pada konten short, teman-teman jangan dicampur video panjang. Itu untuk trik yang pertama ya. Kemudian jangan menggunakan konten campuran. Kemudian kalau teman-teman fokus di video panjang, jangan menggunakan konten short ya. Apalagi channel YouTube teman-teman itu masih baru ya, belum menemukan audiens yang tepat. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman memperbaiki sebuah channel YouTube-nya yang mungkin susah mendapatkan rekomendasi, susah meningkatkan penayangan ya, itu adalah satu, kita fokuskan pada satu niche konten yang memang kita kuasai. Dari situ nanti lama-kelamaan channel teman-teman itu bisa berkembang ya. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, itu bukan cara yang instan ataupun cara yang cepat ya. Tentunya kita memang harus benar-benar memiliki pemikiran ekstra ya, dimana fokus pada satu niche konten ini bukan sesuatu hal yang mudah ya. Itu kalau pribadi saya juga lumayan sulit, karena kita fokus pada satu tema. Tapi kalau teman-teman misalkan temanya cuma memancing, yaitu kita nggak perlu mikir ya. Jadi keseharian kita mancing, tinggal kita video saja. Tergantung kita bagaimana cara membuat untuk judulnya. Tetapi kalau kita konten tutorial, satu niche konten, mungkin kalau buat teman-teman yang masih baru akan terasa sulit dan juga terasa bingung ya. Karena untuk saat ini persaingan juga sudah semakin ketat. Nah, jadi saran dari saya, yang terpenting teman-teman fokus rajin upload dan juga fokus pada satu niche konten. Kalau memang tujuannya di konten short, jangan digabung video panjang dan usahakan hindari konten campuran. Nah, kalau memang fokusnya di video panjang, jangan digabung oleh konten short ya. Jadi itu sesuai dengan pengalaman riset yang sudah saya lakukan. Nah, oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Intinya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan seputar channel YouTube selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.